Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Dandi Julizar. Saya berasal dari kelas 2A. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul pengenalan sistem komunikasi. Baiklah, mari kita langsung saja masuk ke materi awal. Nah, materi awal ini sendiri membahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau pesan antara dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami atau dimengerti. Komunikasi sendiri terdiri dari tiga unsur utama, yang dimana yaitu pengirim pesan, sender, isi pesan message, dan penerima pesan media. Dan komunikasi dapat terjadi dalam berbagai cara dan media, seperti verbal atau non-verbal, termasuk bahasa, representasi tertulis dan grafis, tanda, dan perilaku. Dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis komunikasi. Yang diantaranya ialah, yang pertama ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini di mana komunikator dan yang dikomunikasikan bergantian memberikan informasi secara bersamaan. Kemudian ada formal, komunikasi yang memperhatikan ketepatan singkat dan kecepatan komunikasi. Kemudian ada massa, penyebaran informasi dari suatu kelompok sosial tertentu kepada halayak atau halayak yang heterogen dan umum. Dan kemudian ada sosial, komunikasi antar kelompok sosial dalam masyarakat. Dan kemudian komunikasi itu juga dapat dibagi menjadi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi atau perusahaan, dan komunikasi eksternal adalah komunikasi dengan pihak luar organisasi atau perusahaan. Kemudian terdapat konsep dasar telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau pengiriman informasi dalam jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain dalam bentuk tanda, sinyal, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kabel optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Konsep dasar telekomunikasi sendiri menyangkut beberapa hal, yang diantaranya ialah komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh ialah telekomunikasi memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang jauh. Kemudian media transmisi. Telekomunikasi memerlukan peralatan transmisi data untuk mengirimkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Media transmisi dapat berupa kawat tembaga, serat optik, gelombang radio, dan satelit. Kemudian ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi terdiri dari atas prasarana telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, serta penyelenggara telekomunikasi untuk menyelenggarakan komunikasi jarak jauh. Kemudian terdapat komponen jaringan telekomunikasi meliputi beberapa hal, yang dimana antaranya ialah media transmisi, media yang digunakan untuk mengirim informasi dari satu ke tempat yang lain. Kemudian ada perangkat transmisi, perangkat yang digunakan untuk mengirimkan informasi melalui media transmisi. Kemudian ada perangkat penerima, perangkat yang digunakan untuk menerima informasi yang dikirim melalui sarana transmisi. Kemudian ada penggantian perangkat, perangkat untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan telekomunikasi. Kemudian ada topologi jaringan, yaitu cara komponen jaringan terhubung satu sama lain. Kemudian ada aturan standar saat mengirim, mentransmisikan, dan menerima informasi, aturan dan standar harus disepakati. Kemudian ada proses komunikasi, melibatkan pengirim dan penerima informasi dalam bentuk tanda, sinyal, tulisan, gambar, dan suara. Kemudian ada infrastruktur telekomunikasi. Semua bagian dari prasarana telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, alat dan prasarana telekomunikasi, serta penyelenggaraan telekomunikasi untuk mewujudkan komunikasi jarak jauh. Baiklah, untuk materi selanjutnya terdapat media transmisi. Media transmisi sendiri ialah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima informasi jarak jauh. Berikut beberapa jenis media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan telekomunikasi. Pertama, kabel tembaga. Media transmisi ini menggunakan kawat tembaga sebagai penghantar sinyal. Kawat tembaga ini dapat berupa kabel twisted pair, koaksial, atau pita. Kemudian ada serat kaca. Media transmisi ini menggunakan serat optik sebagai penghantar sinyal. Serat optik adalah saluran transmisi kaca atau plastik yang digunakan untuk membawa sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada gelombang radio. Sarana transmisi ini menggunakan gelombang radio sebagai pembawa sinyal. Gelombang radio sendiri dapat mengirimkan sinyal jarak jauh dan menembus dinding. Kemudian ada satelit. Sebagai sarana transmisi ini menggunakan satelit sebagai pembawa sinyal. Satelit sendiri dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal jarak jauh seperti untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis rumahan. Dan terakhir ada inframerah. Media transmisi ini menggunakan sinyal inframerah sebagai pembawa sinyal.
Inframerah sendiri memungkinkan sinyal dikirim dalam jarak pendek, misalnya dalam kendali jarak jauh. Media transmisi jaringan data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu media transmisi fisik dan media transmisi non-fisik. Berikut adalah perbedaan dari kedua jenis media transmisi tersebut. Yang pertama, media transmisi fisik. Dengan sarana fisik seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio, kecepatan transfer data tinggi dan aman. Biasanya digunakan untuk berjalan yang relatif singkat. Dan kemudian ada jalur transmisi non-fisik, menggunakan gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan media fisik untuk mengirimkan sinyal data. Sinyal dikirim melalui udara, biasanya digunakan untuk jarak yang relatif jauh. Ya, di sini bisa kita lihat, ini merupakan gambar media transmisi yang bisa digunakan. Terus kemudian proses media telekomunikasi. Proses media telekomunikasi Indonesia adalah proses penggunaan media atau saluran untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan dalam rangka komunikasi. Sarana komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi berupa tanda, gerak tubuh, tulisan gambar, suara, dan nada. Kemudian proses media telekomunikasi melibatkan beberapa langkah, yang dimana diantaranya ialah pertama, perpesanan. Pengiriman pesan menggunakan sarana komunikasi untuk mengirimkan pesan atau menerima informasi kepada penerima pesan. Kemudian transmisi sinyal. Telekomunikasi memerlukan peralatan transmisi data untuk mengirimkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian penerima sinyal. Sistem telekomunikasi terdiri dari prasarana telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, serta penyelenggara telekomunikasi untuk menyelenggarakan komunikasi jarak jauh. Kemudian ada dekode dan interpretasi. Sistem telekomunikasi terdiri atas prasarana telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, serta penyelenggara telekomunikasi informasi jarak jauh. Kemudian terakhir ada reaksi atau umpan balik. Penerima pesan memberikan umpan balik kepada pengirim pesan sebagai tanggapan atas pesan yang diterima. Kemudian terdapat metode media telekomunikasi ini memungkinkan komunikasi jarak jauh antar pengirim dan penerima pesan. Komunikasi dapat berupa kawat, tembaga, serat optik, gelombang radio, satelit, atau media non-fisik seperti gelombang elektromagnetik. Pemilihan media yang tepat mempengaruhi kualitas dan kecepatan pengiriman data dalam proses komunikasi itu sendiri. Prinsip kerja komunikasi. Prinsip kerja komunikasi adalah proses di mana pesan atau informasi disampaikan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Ini terdapat gambar yang menggambarkan prinsip kerja komunikasi itu sendiri. Kemudian berdasarkan Kamus Bahasa Besar Indonesia, ada beberapa jenis komunikasi, yang dimana antaranya ialah pertama pengirim pesan, orang atau pihak yang mengirimkan pesan atau informasi kepada penerima pesan. Kemudian pesan atau informasi, isi atau yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Kemudian ada media komunikasi. Media komunikasi adalah saluran atau cara penyampaian pesan atau informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Kemudian ada penerima pesan, orang atau pihak yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh pengirim pesan. Dekode dan interpretasi ialah penerima pesan yang menerjemahkan sinyal yang diterima dan menginterpretasikan sinyal atau informasi yang dikandungnya. Kemudian ada terakhir umpan balik. Penerima pesan memberikan umpan balik kepada pengirim pesan sebagai tanggapan atas pesan yang diterima. Prinsip penyelenggaraan komunikasi ini berlaku untuk semua jenis komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dan komunikasi melalui sarana komunikasi fisik maupun non-fisik. Penting untuk memahami bagaimana komunikasi bekerja, sehingga menerima pesan atau informasi yang akan disampaikan. Kemudian terdapat gambar untuk kategorisasi komunikasi, di mana digunakan pada awal-awal sejarah tahun komunikasi, ialah telegraf, kemudian telepon sampai menjadi televisi. Kemudian perkembangan sistem dan layanan telekomunikasi dari awal tahun 1850 sampai 2005. Dapat kita lihat pada gambar ini. Dan telekomunikasi sendiri itu memiliki arti penting. Telekomunikasi merupakan pemegang peranan penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi. Kemudian berikut adalah beberapa alasan mengapa telekomunikasi sangat penting. Yang pertama,
telekomunikasi menyebabkan pengaktifan komunikasi jarak jauh. Kemudian komunikasi sendiri mempercepat pertukaran informasi. Kemudian telekomunikasi sendiri menjadikan akses informasi dan layanan. Kemudian terakhir, telekomunikasi itu sendiri menjadikan promosi, inovasi, dan pengembangan teknologi. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, di sini terdapat taksonomi teknologi telekomunikasi. Dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang dimana diantaranya ialah yang pertama, sistem transmisi. Sistem di mana sinyal dikirim dari pengirim pesan ke penerima pesan melalui media transmisi. Kemudian sistem switching. Sistem untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan telekomunikasi. Sistem switching dapat berupa switch dan router. Kemudian terdapat sistem komunikasi. Sistem untuk mengirimkan informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan telekomunikasi. Sistem komunikasi dapat berupa modem, multiplexer, dan demultiplexer. Kemudian terdapat sistem komunikasi suara. Sistem untuk mentransmisikan suara dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan telekomunikasi. Sistem komunikasi suara sendiri dapat berupa telepon dan intercom. Kemudian terdapat sistem komunikasi video, yang mana ialah sistem untuk mentransmisikan video dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan telekomunikasi. Sistem telekomunikasi video dapat berupa konferensi, video, dan CCTV. Kemudian terdapat sistem komunikasi satelit. Sistem yang menggunakan satelit sebagai pemancar untuk mengirim sinyal dari penghantar pesan ke penerima pesan dalam jarak yang sangat jauh. Dan kemudian juga terdapat taksonomi teknologi telekomunikasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang dimana diantaranya ialah jaringan telepon, yang dimana menghubungkan terminal komunikasi dengan kabel tembaga. Kemudian terdapat jaringan seluler, yang dimana jaringan seluler sendiri menggunakan gelombang radio untuk mengirim sinyal, suara, dan data. Kemudian ada jaringan satelit, yang dimana jaringan satelit menggunakan satelit sebagai media transmisi untuk mengirimkan sinyal, suara, dan data. Kemudian terdapat jaringan komputer, yang dimana jaringan komputer sendiri menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan, yang memungkinkan untuk berbagi informasi dan sumber daya. Kemudian ada jaringan internet, yang dimana jaringan internet sendiri menghubungkan komputer dan perangkat lain ke seluruh dunia, yang memungkinkan komunikasi dan berbagi data di seluruh dunia. Dan terakhir, ada jaringan kabel serat optik, yang menggunakan serat optik sebagai media transmisi untuk mengirimkan sinyal dan suara dan data. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.